Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today we are going to study about procedure text. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur, yaitu teks tentang bagaimanakah cara membuat sesuatu dan melakukan sesuatu. Materi ini berada dalam chapter 4 yang berjudul This is how you do it, Materi Bahasa Inggris Kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Jadi buat adik-adik semuanya, silakan kalian membuka buku kalian dan ini nanti akan saya jelaskan tentang procedure text. Sekarang kita mulai pada materi kita tentang procedure text itu seperti apa. Yang pertama adalah definition atau pengertian dari procedure text. A procedure text tells readers on how to do a task or make an item. Jadi teks prosedur ini adalah memberitahu pembaca tentang bagaimana melakukan tugas atau membuat sebuah item. Biasanya orang menyebutnya dengan bagaimanakah cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Itu namanya teks prosedur. Recipes and manual are kinds of procedural text. Resep dan manual adalah jenis teks prosedural. Recipes and manual are beneficial to get the best result efficiently and to avoid accidents, damage, and unnecessary waste. Jadi resep dan manual di sini bermanfaat untuk mendapatkan hasil terbaik secara efisien dan untuk menghindari kecelakaan, kerusakan, dan juga pemborosan yang tidak perlu. Maka dengan adanya resep dan juga manual ini bisa memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, apa sih fungsi sosial dari teks prosedur ini? Fungsinya itu seperti apa saja? Yang pertama adalah to tell how to make or do something, yaitu untuk memberitahu bagaimana caranya membuat atau melakukan sesuatu. Itu fungsi yang pertama. Selanjutnya, fungsi yang kedua, to give guidance in using certain appliance. Jadi, fungsi yang kedua adalah untuk memberikan panduan dalam menggunakan alat tertentu. Fungsi yang ketiga, to avoid a danger in operating certain appliance, untuk menghindari bahaya dalam mengoperasikan peralatan tertentu. Selanjutnya, fungsi yang keempat, to explain steps of recipes, instruction, manual, etc. Yaitu fungsinya digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah resep, instruksi, dan juga manual. Dan yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah to give guidance step by step in operating certain appliance. Digunakan untuk memberikan panduan langkah demi langkah dalam mengoperasikan peralatan tertentu. Itu semuanya termasuk dalam social function of procedure text. Fungsi sosial dari teks prosedur itu. Jadi kita sudah mempelajari tentang social function atau fungsi sosial. Sekarang kita menuju apa yang dinamakan generic structure atau bagaimanakah generic structure, struktur umum dari teks prosedur itu. Struktur umumnya adalah yang pertama berisi tentang title atau goal, artinya judul atau tujuan. Tell the readers what will be explained, yaitu memberitahu pembaca apa yang akan dijelaskan. Dari judul dan tujuan ini dikasih tahu apa yang akan dijelaskan, tujuannya untuk membuat apa. Itu yang pertama, nomor 1. Yang kedua adalah ingredients or materials, yaitu berisi tentang bahan-bahan. Tell the readers about the ingredients of material needed. Jadi digunakan untuk menceritakan kepada pembaca tentang bahan atau bahan apa saja yang dibutuhkan. Jadi yang kedua, struktur yang kedua adalah mengatakan bahan apa saja yang diperlukan. Yang pertama tadi adalah judul dan tujuan, yang kedua adalah bahannya apa yang diperlukan. Number 3, steps or method, yaitu metode ataupun langkah. Tell the readers about chronological steps on how to do a task. Memberitahu pembaca tentang langkah-langkah kronologis tentang bagaimana melakukan suatu tugas.
For language feature atau fitur bahasa yang digunakan, yang pertama adalah the use of imperative sentences, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, the use of noun phrase, menggunakan noun phrase. Kemudian yang ketiga adalah the use of conjunction, menggunakan kata sambung. Itu adalah language feature atau fitur bahasa yang digunakan di dalam procedure text. Kita lihat contohnya, di sini ada two recipes. Jadi di sini ada dua resep. Yang pertama adalah novel apple pudding atau pudding apple. Yang kedua adalah ice fruit cocktail with condensed milk atau yang namanya disebut sebagai es teler. Ini contoh ini adalah sesuai dengan contoh di dalam buku kalian dan ini nanti akan saya bahas, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah novel apple pudding atau pudding apple. Contoh pertama yang akan kita bahas adalah novel apple pudding atau pudding apple. Di situ ada dua kolom. Kolom yang sebelah kiri itu adalah ingredients atau bahan-bahan yang digunakan. Kemudian di sampingnya ada metode caranya bagaimana. Yang terakhir yang bawah itu adalah serve, bagaimana cara penyajian. Dan ini nanti akan kita bahas satu persatu. Pertama yang akan kita bahas adalah ingredients atau bahan-bahan yang digunakan. Kita lihat di situ bahan-bahannya apa saja. 4 green apples, 4 apel hijau, jadi 4 buah apel hijau. Peel, core, and thicky slice, apelnya itu dikupas, dibuang bijinya, dan diiris tebal. Kemudian yang kedua, 1/4 cup per 45 gram self-raised flour sieved, yaitu 1/4 cangkir atau 45 gram tepung terigu diayak, jadi jangan lupa diayak tepung terigunya. Kemudian bawahnya lagi 60 gram butters or margarine cubes, 60 gram mentega atau margarin dipotong dadu, jadi margarinnya dipotong dadu. Kemudian di bawahnya lagi 1/2 atau a half cup per 100 gram caster sugar, setengah cangkir atau 100 gram gula kastor. Dan yang terakhir 1/4 cups per 300 ml water, jadi 1/4 gelas atau 300 ml air. Itu adalah bahan-bahan yang digunakan. Jadi bahan-bahannya banyak sekali. Ada 4 apel hijau yang dikupas diiris tebal, kemudian 45 gram tepung terigu, 60 gram mentega diiris dadu, setengah cangkir atau 100 gram gula kastor, dan yang terakhir adalah 1/4 gelas atau 300 ml air. Itu adalah ingredient atau bahan-bahan yang digunakan. Setelah tadi mempelajari tentang ingredients atau bahan-bahannya, sekarang kita menuju pada method atau metode cara bagaimanakah membuat apple pudding atau pudding apel itu seperti apa. Yang pertama adalah place apple in a heat-proof dish. Jadi yang pertama itu jangan lupa kalian tempatkan atau letakkan apel di piring tahan panas. Jadi pilih piring tahan panas. Place flour in a bowl, tempatkanlah tepung dalam mangkok. Kemudian rub in margarine using fingertip, gosok dengan margarin menggunakan ujung jari. Itu adalah cara yang pertama. Selanjutnya cara yang kedua adalah stir in sugar and water, mixture should be lumpy. Aduk gula dan air, campurannya harus menggumpal. Pour over apples, kemudian tuangkanlah di atas apel. Itu cara yang kedua. Next, number 3, cara yang ketiga adalah bake at 180 Celsius for 1 hour or until syrupy and golden. Jadi pangganglah dengan suhu 180 derajat Celcius selama 1 jam atau sampai manis dan berwarna keemasan. Serve warm with cream or ice cream. Kemudian sajikanlah dengan hangat dengan menggunakan krim atau es krim. Itu adalah 3 cara yang digunakan untuk membuat puding apel. Tadi sudah menyampaikan ingredients, bahan-bahannya, metodenya, metodenya. Kemudian yang terakhir adalah service atau bagaimanakah menyajikan, cara menyajikannya yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah preparation time 15 minutes
waktu persiapannya itu adalah 15 menit. Kemudian yang kedua adalah cooking time 60 to 70 minutes, waktu memasaknya 60 hingga 70 menit. Jadi itu yang kalian persiapkan ketika membuat puding apel ini. Setelah tadi kita sudah mempelajari yang pertama adalah goals, tujuan, kemudian yang kedua ingredient bahannya, metodenya, metode cara bagaimana menggunakannya, kemudian ada lagi yang terakhir adalah serve, cara penyajiannya. Nah sekarang saatnya bagi kalian untuk berlatih. Ini nanti ada kolom latihannya, kalian bisa menganalisis, saya kasih kalian contoh bagaimana cara menganalisisnya. Di dalam kolom itu ada yang pertama adalah amount atau number, jumlahnya yang dibutuhkan berapa saja, kemudian bahan-bahannya yang dibutuhkan berapa gram. Di sampingnya ada kain jenisnya, jenis bahan yang dibutuhkan. Sampingnya lagi ada benda, bendanya apa. Dan yang terakhir adalah action applied atau tindakan, metode apa yang digunakan dari bahan tersebut. Umpamanya actionnya, bahannya apel, apelnya diapain. Nah apelnya di situ ada action applied-nya, ada tindakannya yaitu dikupas, dihilangkan bijinya, diiris tebal. Nah, itu termasuk dalam action applied. Sekarang kita menuju pada contoh yang kedua, yaitu ice fruit cocktail with condensed milk, atau dalam bahasa Indonesianya adalah es teler. Jadi yang pertama adalah ingredient dulu, kemudian yang kedua adalah method, yang ketiga adalah serve, penyajian itu untuk berapa orang. Yang pertama adalah ingredient atau bahan-bahannya apa saja. Nah, di situ bisa kalian lihat dan bisa kalian cocokkan. Yang pertama adalah 150 gram or 1/2 cup sugar. Jadi 150 gram atau 1,5 cangkir gula. Yang kedua, 2 pandan leaves spread lengthwise and tied in a knot. 2 lembar daun pandan parut memanjang dan ikat simpul. Yang ketiga, 3/1/2 tablespoon or 50 ml waters, 3,5 sendok makan atau 50 ml air. Then untuk selanjutnya 400 gram ripe jackfruit, 400 gram buah nangka matang, diced and cut into 1 cm cubes, buang bijinya dan potong dadu berukuran 1 cm. Selanjutnya 3 young coconut, 3 butir kelapa muda, meat scrape it out, kemudian dagingnya dikikis, dagingnya diambil. Selanjutnya crushed ice, es yang hancur. Yang terakhir adalah condensed milk, susu kental. Itu semuanya termasuk dalam ingredients atau bahan-bahan. Setelah tadi sudah mempelajari tentang ingredient, bahan-bahannya apa aja yang dibutuhkan di dalam es teler. Sekarang kita metodenya, caranya seperti apa. Yang pertama, to make syrup, combine sugar, pandan leaves, and water in a small saucepan and heat the mixture for a few minutes over low heat until sugar dissolve, cool syrup. Jadi untuk membuat sirup, campurkan gula pasir, daun pandan, dan air dalam panci kecil dan panaskan campuran selama beberapa menit dengan api kecil hingga gula larut. Kemudian dinginkan sirup tersebut. Itu cara yang pertama. Next, untuk selanjutnya adalah to serve the dessert, place generous spoonful of cubed avocado, jackfruit, and young coconut into a serving bowl. Untuk menyajikan makanan penutup, jadi ketika es teler ini disajikan sebagai makanan penutup, caranya adalah masukkan sesendok besar alpukat potong dadu, nangka, dan kelapa muda ke dalam mangkok saji. Add a little syrup to sweeten, top with crushed ice, and drizzle on a little condensed milk. Selanjutnya, tambahkan sedikit sirup sebagai pemanis, taburi dengan es serut, dan juga taburi dengan sedikit susu kental. Serve immediately, sajikanlah segera. Itu tadi metode bagaimanakah caranya dalam membuat es teler. Dan yang paling bawah di situ ada tulisan service 5 until 6. Maksudnya itu adalah minuman es teler ini disajikan untuk 4 sampai 6 orang.
Nah, itu tadi video saya mengenai procedure text yang saya mulai dari yang pertama definisi, kemudian social function, fungsi sosial, selanjutnya generic structure, struktur umumnya, language feature, feature bahasanya, ciri-ciri dari bahasa yang digunakan, dan yang terakhir adalah contoh beserta analisisnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.